Ya pemirsa, usai direvitalisasi dan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 1 September 2023 lalu, kini Taman Mini Indonesia Indah atau TMII memiliki wajah baru. Dan kali ini saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat apa saja perubahan dan apa saja sarana dan prasarana yang direvitalisasi di Taman Mini Indonesia Indah. Saya akan mengajak Anda menggunakan Skylift atau kereta gantung yang ada di sebelah kiri saya. Kenapa saya akan mengajak Anda menggunakan Skylift atau kereta gantung? Karena kita akan bisa melihat dengan lebih jelas perubahan apa saja yang ada di Taman Mini Indonesia Indah dari ketinggian 30 meter. Yuk, kita langsung lihat. Kereta gantung atau Skylift di Taman Mini Indonesia Indah hingga kini masih menjadi salah satu wahana favorit bagi para pengunjung. Pasalnya dengan naik ke wahana kereta gantung, pengunjung dapat langsung melihat pemandangan hijau dan berbagai wahana selama kurang lebih 15 menit dari ketinggian 30 meter. Seperti melewati Istana Anak-anak Indonesia yang menjadi salah satu ikon Taman Mini Indonesia Indah, lalu ada Taman Legenda Keong Emas, hingga berbagai rumah-rumah adat dari berbagai suku dan rumah-rumah ibadah di Indonesia. Selain keindahan arsitek rumah adat dan berbagai wahana, yang paling mencuri perhatian saat menaiki kereta gantung adalah pemandangan Danau Archipelago yang kini tampak lebih rapi, hijau, dan cantik. Danau ini menggambarkan pulau-pulau di Indonesia dengan warna hijau yang tentunya akan memanjakan mata pengunjung yang berada di dalam kereta gantung. Setelah direvitalisasi dan diresmikan Presiden Joko Widodo, saya mendapat informasi dari Bambang, salah satu pengelola Taman Mini Indonesia Indah, bahwa kini Danau Archipelago memiliki dancing fountain atau atraksi air mancur yang menari di danau. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di dalam kereta gantung dan saya akan sedikit menceritakan ke Anda perubahan atau hasil dari revitalisasi. Di sebelah kiri saya ini ada Danau Archipelago dan yang menarik adalah ada fountain dancing di mana ada lampu seperti RGB yang ada di sekitar pulau-pulau dan yang menarik ada nantinya air yang akan menari-nari yang memvisualisasikan dongeng Nusantara. Jadi nanti ada dongeng atau cerita-cerita Nusantara yang divisualisasikan dengan air yang ditembak langsung oleh cahaya-cahaya lampu yang sangat cantik sekali. Dan itu akan bisa dinikmati oleh masyarakat atau pengunjung pukul 18.30. Ini sangat luar biasa sekali karena juga bisa melestarikan budaya melalui kreasi-kreasi yang sangat maju sekali ya, sangat kreatif sekali di Taman Mini Indonesia Indah. Ya, dancing fountain atau atraksi air mancur menari hanya dapat disaksikan pengunjung malam hari mulai pukul 18.30. Namun bisa dinikmati para pengunjung setiap hari. Tak hanya menampilkan tarian cantik dengan sorot lampu warna-warni, dancing fountain yang bertajuk Tirta Cerita ini juga menampilkan pertunjukan dongeng, mitos, dan legenda Nusantara dengan menyorotkan gambar proyektor kepancuran air sebagai layar untuk menayangkan cerita Nusantara. Beberapa cerita diantaranya adalah Petualangan Kancil, Roro Jonggrang, Bawang Putih dan Bawang Merah, Buto Ijo dan Timun Mas, Malin Kundang, hingga Keong Mas. Pertunjukan ini mengkolaborasikan unsur smart dan culture di Taman Mini Indonesia Indah. Ya, betul sekali. Jadi dancing fountain itu perpaduan ya antara culture dan juga smart. Jadi culture-nya itu karena kita memang mengangkat cerita rakyat Indonesia. Nah, kenapa kita mengangkat cerita rakyat Indonesia? Ini kan dengan kemajuan perkembangan teknologi, kemudian mungkin anak-anak zaman sekarang itu mungkin sudah banyak yang lupa ya dengan cerita asli rakyat Indonesia gitu. Nah, itu yang kemudian kita coba sajikan dengan dikemas dalam bentuk teknologi modern, dengan adanya drone show, kemudian juga dengan multimedia yang dikemas sedemikian rupa dalam Dancing Fountain Show itu, sehingga dalam waktu yang bersamaan atraksi dengan teknologi baru, kemudian dengan kemasan cerita rakyat Indonesia, cerita rakyat asli Indonesia, itu yang kita sajikan nih sebagai atraksi baru yang ada di dalam Taman Mini. Nah, ini memang perpaduan betul-betul antara cerita asli Indonesia yang kita coba
refresh kembali, terutama mungkin bagi anak-anak sekarang ya, Gen Z itu yang belum pernah mengenal cerita terkait dengan Malin Kundang mungkin ya, termasuk juga Keong Mas, kemudian ada apa lagi yang kemarin cerita tentang Yuyu Kangkang. Nah itu yang kita eksplor kembali, kita angkat kembali untuk memperkenalkan generasi kita bahwa kita punya loh cerita seru nih, tapi dengan kita juga kemas dengan perpaduan teknologi modern. Usai direvitalisasi dan diresmikan Presiden Joko Widodo pada 1 September 2023, TMII mengusung 4 pilar yakni Smart, Culture, Inclusive, dan Green. Salah satu pilar yang paling menonjol adalah konsep Green yang direalisasikan dengan mengubah 70% lahan TMII menjadi ruang terbuka hijau. Tak hanya ruang terbuka hijau, konsep Green juga direalisasikan dengan tidak diizinkannya pengunjung berkeliling menggunakan kendaraan pribadi berbasis bahan bakar fosil. Jika ingin keliling, pengunjung dapat menggunakan angling atau mobil angkutan keliling bertenaga listrik yang disediakan oleh pihak pengelola Taman Mini Indonesia Indah. Jadi tentunya harapan kita bahwa Taman Mini ini bisa menjadi destinasi wisata kebanggaan Indonesia ya, karena ini tidak hanya nanti juga dinikmati oleh masyarakat Indonesia, tapi juga wisatawan mancanegara untuk mengenal lebih lanjut, lebih dalam lagi kekayaan Indonesia, keragaman Indonesia sendiri. Jadi harapannya tentu dengan adanya wajah baru Taman Mini ini, para pengunjung bisa lebih enjoy lagi ya, menikmati Taman Mini dengan konsep yang baru, yang 4 pilar tadi, inklusif, green, smart culture, dan juga dengan berbagai atraksi yang ada, warna-warna baru yang ada, ini menjadi destinasi favorit pilihan bagi masyarakat Indonesia khususnya, termasuk juga ketika nanti ada event-event kenegaraan, ini menjadi destinasi wajib ya bagi tamu-tamu negara untuk bisa mengenal kekayaan Indonesia itu sendiri. Itu sih. Taman Mini Indonesia Indah dibuka dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam dengan tiket masuk per orang Rp25.000. Jika membawa kendaraan pribadi, Anda harus merogoh kocek tambahan Rp15.000 untuk sepeda motor dan Rp35.000 untuk mobil. Endro Pakpahan, Reski Adrian, Daai TV.